Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Pratama dari kelas C3 Fisioterapi semester 3 dengan NIM 19103011154. Baik, kali ini saya akan membahas materi yang bertemakan VO2 max dari modul fisiologi latihan. Jadi apa tuh VO2 max? Sering kita ketahui bahwasannya dikenal dengan volume oksigen maksimal. Nah, secara luasnya seperti apa? Jadi VO2 max itu bisa diartikan seperti seberapa besarannya atau seberapa maksimalnya oksigen yang dapat ditampung oleh jantung kita pada saat kita berolahraga maupun beraktivitas. Nah, jadi volume oksigen maksimal itu ketika kita berolahraga atau beraktivitas nantinya akan dipompa oleh jantung kita dan akan tersebar ke seluruh tubuh kita. Pada dasarnya kan ketika kita beraktivitas atau berolahraga adanya otot yang berkontraksi atau yang berelaksasi. Intinya otot tersebut bekerja lah. Nah, ketika otot itu bekerja, otot itu tetap membutuhkan asupan oksigen yang cukup untuk bisa menghasilkan tenaga yang sesuai dengan otot butuhkan kayak gitu. Jadi oksigen itu bisa mencapai ke seluruh tubuh bagian otot maupun peredaran darah dan segala macamnya karena adanya fungsi dari jantung. Jantung sendiri kan berfungsi untuk memompa darah yang berisikan oksigen, kemudian akan dia sebarkan ke seluruh tubuh kita termasuk otot tadi. Nah, itu. Jadi peran dari jantung sangatlah penting. Setelah itu VO2 max ini juga sering dikatakan suatu bentuk kita untuk dapat mengukur atau memperkirakan atau bagaimana kita dapat mengetahui tingkatan kemampuan seseorang, yang dimana ini merupakan tingkatan kemampuan tubuhnya. Nah, dalam VO2 max ini kemampuan tubuh itu dapat dinyatakan dalam satuan liter per menit ataupun mililiter per menit ataupun per kilogram berat badan orang tersebut. Nah, tinggi rendahnya VO2 max seseorang itu akan ada kaitannya dengan seberapa dia dapat beraktivitas, dalam artian kayak bagaimana sih kemampuannya dia dalam beraktivitas ataupun berolahraga gitu. Semakin tingginya kadar VO2 max seseorang, maka yang terjadi adalah tingkat aktivitas maupun olahraganya itu akan semakin tinggi, semakin berkualitas, intensitasnya makin tinggi. Nah, dan yang selanjutnya tingkat kelelahan orang tersebut akan semakin rendah karena kita ketahui bahwasannya ketika kadar VO2 max-nya tinggi, maka dia punya stamina yang jauh lebih baik kayak gitu istilahnya. Nah, yang perlu kita ketahui selanjutnya, kadar VO2 max itu ada hubungannya juga dengan kemampuan kerja otot seseorang. Nah, jadi ketika seseorang itu melakukan aktivitas maupun olahraga, kan sudah saya bahas tadi di awal bahwasannya jadi dia semakin pekerjaan ataupun olahraga yang dia kerjakan itu semakin tinggi, semakin kuat, maka konsumsi oksigennya itu jelas lebih banyak dong, asupannya itu jauh lebih tinggi, lebih banyak. Nah, jadi itu berbanding sama dengan jumlah otot yang akan terlibat nantinya kayak gitu. Nah, kan di setiap aktivitas maupun olahraga yang kita lakukan ada beberapa otot yang melibatkan hal tersebut. Ada hal yang penting perlu kita perhatikan di sini bahwasannya semakin besar massa otot rangka yang bergerak, yang berkontraksi, maka akan besar juga potensinya untuk mengambil oksigen. Jadi kita perlu adanya peningkatan VO2 max agar volume jantung kita atau paru-paru kita tuh semakin meningkat agar kebutuhan atau asupan oksigen ini dapat terpenuhi kayak gitu. Setelah itu kemampuan jaringan yang ada di dalam tubuh kita untuk mengambil oksigen yang ada di luar itu berbeda-beda sebenarnya sesuai dengan kemampuan seseorang. Nah, semakin lama kemampuan otot yang kita gunakan, misalkan kita menggunakan otot itu dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi ketika kita mempunyai kondisi VO2 max yang tinggi, maka otot tersebut yang sering kita gunakan, yang sering kontraksi, yang sering bekerja, maka dia tidak akan cepat lelah gitu loh. Sebaliknya, ketika kadar VO2 max kita itu rendah atau di bawah rata-rata lah, maka
Otot yang sering kita gunakan, otot yang sering berkontraksi atau yang melibatkan kegiatan-kegiatan kita seperti olahraga maupun aktivitas yang lainnya, maka otot tersebut akan menjadi cepat lelah. Nah, itu yang terjadi ketika VO2 max kita rendah. Nah, selanjutnya ada anjuran yang sangat baik untuk menjaga VO2 max ya, yaitu seperti latihan aerobik. Latihan aerobik sering kita ketahui bahwa ini merupakan latihan yang menggunakan energi yang berasal dari pembakaran dengan oksigen dan membutuhkan oksigen tanpa adanya hutang oksigen kayak gitu. Contoh latihannya seperti apa? Contoh latihan aerobik itu seperti lari, terus ada juga jalan biasa, terus treadmill misalkan di gym, terus renang. Dan yang lagi viral sekarang kan sering kita lihat di masa pandemi adalah bersepeda. Nah, itu juga bisa kita jadikan untuk latihan aerobik kita. Nah, jadi itulah latihan-latihan yang sekiranya cocok untuk menjaga VO2 max seperti itu. Nah, selain ada pembahasan terkait latihan aerobik, selanjutnya ada faktor tentunya yang mempengaruhi VO2 max seseorang. Ada 2 faktor di sini yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kemampuan dari sistem pengaliran oksigen seseorang. Yang dimasukkan di sini bagaimana kapasitas ini terbagi jadi beberapa hal yang mempengaruhi, seperti misal kekuatan jantung seseorang, tingkat volume darahnya seperti apa sih, terus tingkatan massa jenis kapiler di dalam otot orang-orang itu seharusnya kan berbeda-beda, dan juga tingkatan massa dari dalam sel ototnya. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua itu apa faktornya? Yang kedua itu adalah kecepatan. Apa sih kecepatan yang dimaksud? Jadi kecepatan ini merupakan kapasitas untuk mengikat serat otot yang ada. Nah, serat otot yang ada ini akan diikat dalam jumlah yang cukup secara simultan. Dalam artian kayak gini. Semakin banyak jaringan otot yang aktif atau bergerak, maka oksigen yang dibutuhkan akan semakin banyak. Kayak gitu. Nah, tadi kan ada caranya untuk istilahnya latihan-latihan yang berkaitan dengan VO2 max. Bagi teman-teman yang ingin meningkatkan VO2 max, ada caranya, ada latihan-latihannya. Yang pertama, latihan interval. Maksudnya di sini adalah sebelum melakukan latihan interval, jelas segala aktivitas maupun olahraga kita harus pemanasan. Jadi di sini di latihan interval kita pemanasannya dengan mudah aja. Easy jogging. Maksudnya easy jogging kayak lari santai lah. Ini bisa kita lakukan sebanyak atau selama 10 menit. Setelah itu kita akan berlari. Setelah kita easy jogging atau jogging santai, kita akan berlari selama 30 detik di pace tercepat kita, yang kita bisa tahan sekitar 6 menit lah kalau kita misalkan ada di perlombaan. Nah, setelah kita berlari selama 30 detik di pace tercepat yang kita punya, setelah itu kita akan kurangi kecepatan tersebut selama 30 detik sesuai dengan jogging santai yang pertama kita lakukan. Nah, itu untuk latihan interval. Setelah itu kita bisa kombinasikan atau kolaborasikan dengan berlari cepat dan juga lambat selama 30 detik. Dan itu dilakukan secara berulang. Nah, jadi masing-masing lari cepat dan juga lambat itu bisa dilakukan sebanyak 12 sampai 20 kali. Nah, untuk bagaimana sih cara meningkatkannya? Untuk meningkatkannya kita bisa naikkan level latihannya. Kan kita sudah bahas ketika kita menaikkan level latihannya semakin tinggi maka VO2 max kita juga akan semakin baik. Jadi bisa kita ganti latihannya jadi 30 per 30 ataupun lebih tinggi lagi 60 per 60 kayak gitu. Nah, setelah dikombinasi itu tadi dengan latihan interval, setelah itu ada latihan interval yang selanjutnya, yaitu adalah latihan interval menanjak. Nah, ini sangat banyak sekali saya lihat di kalangan para atlet, terutama sepak bola ya. Ini sangat baik sekali. Yang dimana latihan interval menanjak ini normalnya dilakukan selama 20-90 detik. Nah, manfaatnya seperti meningkatkan tenaga, kekuatan dan juga kecepatan. Makanya saya bilang tadi ini sering ditemukan pada atlet-atlet kayak gitu. Tapi baik lagi ketika kita ingin meningkatkan VO2 max harusnya kita jauh lebih lama ketimbang latihan normal tadi, misalkan 2-3 menit ataupun bisa lebih kayak gitu. Nah, dalam berlatih interval yang panjang ini tadi, maka kita harus memerlukan pemanasan, sudah saya bilang di awal, agar tidak terjadinya cedera. Nah, untuk pemanasan yang gampang itu kan sudah saya jelaskan tadi, seperti easy jogging.
itu sering diterapkan oleh beberapa klub sepak bola misalkan, ataupun klub atlet. Pasti sebelum melakukan sebuah olahraga ataupun aktivitas, pasti dia melakukan easy jogging agar otot-ototnya dapat lemas dan dapat bekerja dengan baik. Setelah itu tubuh kita ataupun tubuh seseorang kan akan jauh lebih siap untuk melakukan latihan-latihan yang di atas tadi, kayak latihan interval menanjak atau latihan interval kayak gitu kan. Nah, jadi peran dari easy jogging ataupun pemanasan itu sangat penting sekali untuk menunjang keberhasilan dalam latihan interval tadi. Sebelum melakukan kegiatan peningkatan VO2 max, perlu adanya pemantauan atau memperhatikan kondisi tubuh masing-masing, baik itu dari stamina, kesiapan, dan juga kondisi kesehatan tubuh dan segala macam. Ini juga penting untuk meningkatkan VO2 max. Didasari bahwasannya peningkatan VO2 max itu kan menu latihannya semakin lama semakin meningkat nih. Nah, itu harus juga disesuaikan dengan tingkat kebugaran masing-masing. Ketika tingkat kebugarannya makin meningkat, maka level latihannya juga bisa kita tingkatkan. Bagaimana sih caranya kita untuk melihat tingkat kebugaran seseorang? Nah, di sini ada yang namanya Harvard Step Test. Yang dimana tes ini merupakan untuk mengukur kemampuan jantung paru seseorang, daya tahannya seperti apa, aerobik powernya seperti apa, kardiovaskularnya seperti apa, dan endurance-nya terutama. Lalu ada cardio respiration endurance seseorang, lalu kebugaran aerobik. Nah, ini sangat penting ya untuk diukur kayak gitu. Nah, setelah itu tes ini tuh identik dengan nama Harvard. Sudah kita ketahui ya, dengan nama ini sudah Harvard Step Test. Nah, itu berasal dari USA. Nah, inti pelaksanaan dari step test ini mudah, yaitu dengan cara tes naik turun bangku selama 5 menit. Bagaimana sih cara pelaksanaannya? Jadi kita sebagai fisioterapis ketika ingin melaksanakan tes ini, kita menyiapkan tinggi bangku yang normal atau sering dipakai, yaitu setinggi 20 kaki atau 50 cm. Nah, setelah itu kita akan menentukan iramanya seperti apa. Irama yang normal adalah nantinya akan terjadi selama 30 langkah per menitnya ya. Jadi kalau dibagi jadi 2 detiknya adalah 1 langkah setiap kaki. Nah, setelah itu akan terjadi 4 hitungan dalam 1 langkah atau 1 gerakan. Nah, saya jelaskan maksudnya seperti apa. Jadi kan ada 4 hitungan nih. Jadi hitungan yang pertama, salah satu kaki diangkat, boleh kanan ataupun kiri ya, intinya salah satu kaki. Nah, itu diangkat terlebih dahulu. Jadi kita di sini anggap aja kanan lah, kan rata-rata dominan orang kuat di kaki kanan. Nah, jadi kanan itu nanti akan ngangkat terlebih dahulu dan menginjak bangku. Nah, itu hitungan pertama. Hitungan kedua seperti apa? Hitungan kedua adalah kaki kiri, kaki sebelahnya itu diangkat lalu berdiri tegak di atas bangku. Nah, hitungan ketiga apa? Hitungan ketiga adalah kaki yang pertama tadi yang menginjak bangku itu turun. Nah, kan tadi kaki yang pertama itu adalah kaki kanan. Jadi kaki kanan yang turun ke lantai. Kaki yang hitungan keempat adalah kaki kiri diturunkan kembali ke lantai, dan itu dilakukan secara berulang. Nah, kayak gitu. Nah, untuk gerakan ini sebenarnya diperbolehkan sih untuk mengganti langkahnya, namun tidak boleh lebih dari 3 kali karena ditakutkan untuk mengganggu irama dari langkah tersebut agar lebih stabil juga. Nah, bagaimana sih jadi untuk mengoptimalkan iramanya agar lebih stabil dan juga dinamis, maka akan digunakan alat namanya metronom kayak gitu. Oke, kita sudah bahas tentang alat metronom di materi sebelumnya kayak gitu. Nah, untuk menghitung irama ini akan dilakukan selama 5 menit. Jadi akan dimulai dari aba-aba stop. Nah, tubuh seseorang itu harus dalam keadaan tegak. Nah, kemudian duduk di bangku tersebut dengan santai, dengan rileks selama 1 menit. Nah, akan terjadi nanti setelah itu kita akan menghitung denyut nadinya atau DN selama 30 detik. Dicatat sebagai DN ya, singkatnya DN1 untuk yang pertama. Setelah itu 30 detik kemudian kita hitung lagi denyut nadinya selama 30 detik. Nah, itu tercatat sebagai DN2. Setelah itu 30 detik setelah DN2 maka akan termasuk ke dalam DN3. Jadi terdapat 3 kali pemeriksaan atau penghitungan denyut nadi.
Setelah mendapatkan 3 hitung denyut nadi tadi, maka data tersebut atau hasil tersebut akan kita masukkan ke dalam rumus indeks kebugaran, dan selanjutnya akan dimasukkan lagi sesuai dengan rumus yang akan dipilih oleh fisioterapis. Nah, yang terakhir catatannya adalah apabila testi tidak kuat melakukan NTB tadi atau apa itu dia naik turun bangku selama 5 menit kan, nah maka waktu lama naik turun bangku tersebut dicatat, lalu denyut nadinya diukur ataupun dihitunglah sesuai dengan petunjuk pengambilan denyut nadi yang telah ditentukan. Nah, itu penjelasan saya terkait materi VO2 Max. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan dalam penjelasan materi saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.